Selamat malam kepada Bapak Aryo Bintang. Perkenalkan kami, saya dan juga Ibnu Syauki akan mempresentasikan mengenai final project dari tugas Project Risk and Quality Management. Di sini kami beranggotakan Khairunisa Rizky Ramadhani atau saya sendiri dan juga Ibnu Syauki. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai risk management plan. Risk konteks dari proyek ini, nama proyek adalah Pembangunan Kantor Camat Gunung Galang. Nilai proyek adalah sebesar 3,4 miliar, manajer proyek adalah Ibnu Syauki, dan anggota proyek adalah saya sendiri. Pemilik proyek adalah pemerintah Kota Solo, dan tujuannya adalah untuk pembangunan kantor administrasi pemerintahan. Lingkup pekerjaan proyek dari pekerjaan struktur, arsitektur, dan mekanikal, elektrikal, serta plumbing. Pekerjaan yang di luar lingkup adalah pembebasan lahan, pengurusan IMB, pekerjaan interior, dan pekerjaan pemasangan AC. Kriteria pekerjaan yang diterima adalah pekerjaan yang dikerjakan sesuai dengan perencanaan desain dan metode kerja yang telah ditetapkan dalam kontrak. Batasan dari proyek adalah waktu penyelesaian selama 25 minggu. Kemudian asumsi dasar proyek, pertama pelaksanaan pekerjaan proyek dikerjakan setiap hari kerja dari hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 4 sore. Supplier atau vendor akan mengirimkan semua material tepat waktu. Yang ketiga, tidak diperlukan untuk menyewa alat berat. Yang keempat, setiap material yang dibutuhkan bisa didapat dengan harga normal. Yang kelima, setiap subpekerjaan dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, secara finansial, owner tidak mengalami kendala keuangan. Risk breakdown structure. Di sini ada 3 level risk breakdown structure. Yang pertama dari level 0, level 1, level 2, hingga level 3. Untuk yang level 1 adalah identify risk, level 1 ada technical, manajemen, komersial, dan eksternal. Untuk technical pada level 2 terdapat 3, yaitu scope definition, estimate assumption, dan yang technical process. Untuk scope definition terdapat tidak sinkronnya konstruksi yang berjalan dengan desain, kemudian performa pekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan, kemudian gambar kerja, spesifikasi, dan dokumen kerja tidak lengkap. Kemudian pada level 2 terdapat estimate assumption, yang mana terdiri dari perhitungan volume yang kurang tepat, serta kualitas dan keakurasian estimasi biaya. Dan yang ketiga, pada technical risk terdapat technical process, di mana terdiri dari salah menggunakan metode pelaksanaan, salah desain, ketidakcocokan spesifikasi yang digunakan, serta performa pekerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pada level 1 terdapat manajemen risk, di mana pada manajemen risk di level 2-nya terdapat 3, yang pertama communication, operation management, dan organization. Pada communication terdapat 2, yang pertama komunikasi yang buruk dan tujuan yang tidak sesuai antara human resource. Kemudian pada operation management, pada level 3-nya terdapat kerusakan alat, properti fisik proyek, gambar kerja, spesifikasi, dan dokumen kerja yang tidak lengkap, hilangnya dokumen proyek, dan kecelakaan kerja. Dan untuk organization, terdapat human resource terkena penyakit, penyelewengan dana proyek, dan human resource keluar atau berhenti saat proyek berlangsung. Kemudian terdapat commercial risk pada level 1 yang terdiri dari tiga resiko pada level 2. Yang mana pada supplier terdiri dari keterlambatan alat dan material, kesalahan pemesanan material, dan alat yang disewa rusak selama proyek. Kemudian klien, yang mana terdiri dari 3 juga, yang mana terdapat perubahan perasaan pekerjaan, keterlambatan pembayaran kemajuan pekerjaan, dan putus kontrak sepihak oleh klien. Dan yang ketiga pada level 2 di commercial risk adalah subkontraktor. Yang pertama, terdapat kinerja subkon yang buruk. Yang kedua adalah subkontraktor tidak bertanggung jawab atau melarikan diri. Dan yang terakhir adalah perselisihan antara main kontraktor dengan subkontraktor. Lalu pada level 1 terdapat external risk yang terdiri dari 3 pada level 2. Yang pertama, site facilities, di mana terdiri dari kekurangannya tempat penyimpanan material, terjadinya pengerusakan bangunan oleh pihak luar, dan bencana alam. Kemudian outsider yang terdiri dari penguasaan liar oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab, terjadinya pencurian material oleh pihak luar, dan kelangkaan material yang akan digunakan. Kemudian pada external risk terdapat exchange rate, di mana terdiri dari 2, yaitu perubahan kurs mata uang dan naiknya harga material.
Dari semua risiko pada risk breakdown structure tadi, dipilih 10 risiko dengan nilai yang paling tinggi, yang mana di sini terdapat tidak sinkronnya konstruksi yang berjalan dengan desain, kemudian performa pekerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, kemudian gambar kerja, spesifikasi, dan dokumen kerja yang tidak lengkap. Yang keempat, ada perhitungan volume yang kurang tepat. Yang kelima, ketidakcocokan spesifikasi yang digunakan. Yang keenam, komunikasi yang buruk, kemudian kerusakan material properti dan fisik proyek, dan keterlambatan alat dan material, kesalah pemesanan material, dan alat yang disewa rusak sama proyek. Di sini akan membahas masing-masing dari 10 risiko tersebut. Yang pertama adalah tidak sinkronnya konstruksi yang berjalan dengan desain. Probability karena pelaksanaan tidak memperhatikan desain dengan baik sehingga terjadi kesalahan. Impact dari scope adalah proyek menjadi terhambat dan harus diperbaiki. Impact pada quality, kualitas proyek tidak seperti yang direncanakan. Impact pada cost, terjadi penambahan biaya karena perbaikan pekerjaan. Dan impact pada schedule, terjadi keterlambatan pekerjaan dan penyelesaian proyek melenceng dari schedule yang direncanakan. Rating pada risiko ini, probability pada likely, impact pada major. Risk response yang dipilih adalah mitigate, dan PIC pada risiko ini adalah project manager. Proactive response yang dilakukan adalah melakukan komunikasi yang baik antara pekerja dan pengawas, sedangkan reactive response adalah melakukan perbaikan sesuai dengan desain. Impact reactive response adalah terjadinya keterlambatan pekerjaan. Kemudian adalah risiko yang kedua adalah performa pekerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Probability-nya adalah karena efek cuaca yang mungkin menyebabkan suasana tidak nyaman sehingga performa pekerjaan menurun. Impact pada scope adalah proyek menjadi terlambat. Impact pada quality, kualitas proyek tidak seperti yang direncanakan. Impact pada cost, terjadi penambahan biaya karena keterlambatan pekerjaan. Dan impact pada schedule, terjadi keterlambatan pekerjaan dan penyelesaian proyek melenceng dari schedule yang direncanakan. Rating pada resiko ini pada probability adalah likely dan pada impact adalah major. Risk response yang dipilih adalah mitigate dan PIC pada risiko ini adalah project manager. Proactive response yang dilakukan adalah melakukan komunikasi yang baik antara pekerja dan pengawas. Reactive response adalah memperbaiki atau melakukan evaluasi sesuai dengan job desk pekerja apabila dibutuhkan mengeluarkan pekerja tersebut dan mengganti dengan yang lebih berkompeten. Dan impact reactive response adalah terhambatnya laju proyek konstruksi. Yang ketiga adalah gambar kerja, spesifikasi, dan dokumen kerja yang tidak lengkap. Probability dari risiko ini adalah terjadinya keseringan perubahan karena keinginan owner. Impact dari risiko ini pada scope adalah proyek menjadi terlambat, pada quality kualitas proyek menjadi keliru dikarenakan dokumen kerja yang tidak lengkap, pada cost terjadinya penambahan biaya akibat kekeliruan ketika pekerjaan, dan pada schedule terjadi keterlambatan pekerjaan. Untuk rating, probability di level likely, impact di level major. Risk response yang dipilih adalah mitigate dan PIC pada risiko ini adalah project manager. Kemudian proactive response yang digunakan pada risiko ini adalah melakukan arsip dengan teliti dan lengkap. Untuk reactive response adalah membuat rapat darurat dengan tim dan pihak konsultan terkait masalah yang telah terjadi atau hal simpel mengajukan permohonan dokumen yang kurang lengkap. Kemudian impact dari reactive response adalah terhambatnya laju proyek konstruksi. Yang keempat adalah perhitungan volume yang kurang tepat. Yang pertama, probability-nya adalah ketidaktelitian dalam perhitungan volume pekerjaan. Dari segi impact, yang pada bagian scope proyek menjadi terhambat sampai berhenti, pada quality, kualitas proyek tidak sesuai dengan kebutuhan klien, dan pada cost proyek mengalami kerugian, dan pada jadwal waktu pengerjaan proyek menjadi bertambah hingga berhenti. Rating dari risiko ini, probability di level likely dan impact di level moderate. Risk response yang dipilih adalah avoid. PIT pada risiko ini adalah quantity surveyor. Proactive response yang dipilih adalah melakukan perhitungan volume sesuai standar yang berlaku dan melakukan pemeriksaan ulang. Sedangkan pada reactive response adalah melakukan perhitungan ulang terkait volume yang bermasalah. Impact dari reactive response adalah terhambatnya laju proyek konstruksi. Yang kelima adalah ketidakcocokan spesifikasi yang digunakan. Pada probability terjadi karena pengawasan mutu dari pihak owner yang kurang terkoordinasi dengan baik. Impact pada scope adalah spesifikasi teknis yang melenceng atau tidak sesuai. Impact pada quality adalah kualitas proyek yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Pada impact pada cost adalah proyek bisa dikenakan denda ataupun sanksi lainnya.
Untuk impact pada jadwal adalah waktu pengerjaan proyek menjadi bertambah hingga terhenti. Rating pada resiko ini, probability di level likely dan impact di level major. Risk response yang dipilih adalah mitigate dan PIC pada resiko ini adalah project manager. Proaktif respon yang dipilih adalah melakukan pemeriksaan berkala pada pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Sedangkan reaktif respon yang digunakan adalah menukar item yang telah dipasang sebelum pekerjaan sudah 1%. Jika item tidak bisa dibongkar lagi, lakukan CCO atau Contract Change Order. Impact reaktif respon, kontraktor bisa dikenai denda atau hukum pidana. Resiko yang keenam adalah komunikasi yang buruk antar pekerja ataupun orang-orang yang berada dalam proyek. Probability terjadinya risiko ini karena kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh tim selama proyek berlangsung. Impact pada segi skop proyek menjadi terhambat, segi quality proyek bisa berubah atau tidak sesuai dengan yang direncanakan. Impact pada cost terjadi penambahan biaya atau perbaikan pekerjaan. Impact pada jadwal waktu pekerjaan proyek bertambah hingga terhenti. Rating pada risiko ini di probability di level likely hingga almost, di impact pada level moderate. Risk response yang dipilih adalah avoid, sedangkan PIC yang bertanggung jawab pada risiko ini adalah HRD. Proaktif respon yang digunakan adalah membangun komunikasi yang baik antar pekerja. Reaktif respon yang digunakan adalah menyelesaikan permasalahan yang ada dalam tim, baik internal dan eksternal, dan sebelum memulai pekerjaan project manager harus melakukan evaluasi pada tim. Impact dari reaktif respon adalah laju proyek menjadi terhambat. Yang ketujuh adalah kerusakan material, properti, dan fisik proyek. Probability terjadinya risiko ini terhadap properti yang menjadi milik proyek atau berada di bawah tanggungannya. Kerusakan peralatan konstruksi proyek, produktivitas peralatan mesin yang rendah. Impact pada skop, kerusakan alat konstruksi dan lingkungan sekitar konstruksi. Impact pada quality, kualitas proyek tidak sesuai dengan kebutuhan klien. Impact pada cost, terjadi penambahan biaya untuk memperbaiki alat, alam, dan lingkungan sekitar proyek. Dan impact pada jadwal waktu pekerjaan proyek menjadi bertambah. Rating untuk probability di level possible dan rating pada impact di level major. Risk response yang dipilih adalah transfer dan PIC pada risiko ini adalah security. Proaktif respon yang dipilih adalah memposisikan personal security yang cukup untuk berjaga di lokasi proyek, dan reaktif respon adalah bertanggung jawab dengan material, proses yang rusak, dan untuk pekerjaan selanjutnya melakukan pekerjaan secara hati-hati dalam pertimbangkan lingkungan sekitar proyek. Impact reaktif respon adalah proyek menjadi terhambat hingga terhenti dan terjadi pembengkakan biaya. Yang kedelapan adalah keterlambatan alat dan material. Probability risiko ini adalah kelalaian dalam melalui alat dan material membuat keterlambatan. Impact dari risiko ini, proyek menjadi terhambat karena material belum datang. Dari segi skop, dari segi quality, kualitas proyek menjadi berkurang akibat kemungkinan rusaknya material. Dari segi cost, terjadinya penambahan biaya akibat kerusakan material, dan dari segi jadwal untuk pengerjaan menjadi terlambat dikarenakan material yang rusak. Rating pada probability di level almost, impact di level moderate. Risk response yang dipilih adalah mitigate, PIC pada risiko ini adalah project manager. Proaktif respon yang digunakan adalah melakukan pemeriksaan pada schedule dan memesan alat dan material dari jauh hari pelaksanaan. Dan reaktif respon yang digunakan adalah melakukan pekerjaan yang material dan alatnya sudah tersedia lebih dahulu supaya proyek tidak terhenti dan mencari supplier baru untuk pekerjaan selanjutnya. Impact reaktif respon adalah proyek menjadi terhambat hingga terhenti. Yang kesembilan adalah kesalahan pemesanan material. Probability-nya adalah kelalaian dalam pemesanan material membuat kekeliruan. Impact dari skop proyek menjadi terhambat karena keharusan material yang baru. Quality adalah kualitas proyek menjadi berkurang. Impact pada cost, terjadinya penambahan biaya. Dan impact pada jadwal, terjadinya keterlambatan dalam waktu pekerjaan. Rating pada resiko ini, probability di level almost, dan impact di level moderate. Risk response yang digunakan adalah mitigate, dan PIC pada proyek ini adalah project manager. Proaktif respon yang digunakan adalah melakukan pengecekan dokumen sebelum memesan material.
Sedangkan reactive response yang digunakan adalah melakukan negosiasi dengan supplier untuk menukar material yang salah, dan sebelum melakukan pemesanan material harus lebih teliti lagi. Impact dari reactive response adalah proyek jadi terhambat hingga terhenti dan terjadi pembengkakan biaya. Yang risiko terakhir adalah alat yang disewa rusak selama proyek. Probability kelalaian dalam menggunakan alat sehingga membuat alat yang disewa rusak. Impact-nya dari segi skop proyek menjadi terhambat karena menunggu perbaikan alat atau memesan yang baru. Kualitas proyek menjadi berkurang, pada cost terjadi penambahan biaya karena memperbaiki alat yang rusak, dan jadwal pekerjaan menjadi terlambat. Rating untuk probability di level almost dan impact di level moderate. Risk response yang digunakan adalah transfer, dan pihak yang bertanggung jawab pada risiko ini adalah project manager. Proactive response adalah melakukan pemeliharaan alat. Untuk reactive response mencari penggantian alat yang baru, dan kalau bisa diperbaiki, lakukan perbaikan oleh tenaga ahli yang berkompeten. Impact dari reactive response, proyek jadi terhambat hingga terhenti dan terjadi pembengkakan biaya. Quality Management Plan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai Quality Management Plan. Untuk yang pertama adalah rencana manajemen kualitas proyek pada pekerjaan pendahuluan. Pada pembersihan lapangan, acuan untuk terdapat 3 deliverable pada pekerjaan pendahuluan. Yang pertama pembersihan lapangan, pemasangan program proyek, dan pemasangan boplank. Ketiga deliverable ini beracuan pada RKS bab 2 pasal 2 dan gambar kerja. Kriteria penamaan untuk pembersihan lapangan dilakukan menggunakan alat bantu seperti ekskavator dan dump truck. Untuk pagar proyek dilaksanakan 5 meter dari luas site mengelilingi lokasi proyek. Untuk boplank, kedudukannya harus kuat dan tidak mudah goyah. Berjarak cukup dari rencana galian, diusahakan boplank tidak goyang akibat pelaksanaan galian. Kemudian adalah pekerjaan fondasi bore pile. Terdapat 4 deliverable. Yang pertama site preparation, yang kedua pengeboran fondasi bore pile diameter 60 cm, kemudian yang ketiga beton mutu 26,4 MPa atau K300 dan pembesian. Keempat ini beracuan pada RKS bab 3 pasal 3 dan gambar kerja. Kriteria penerimaan pada site preparation, penyiapan lahan lokasi seperti material pasir, semen, koral, batu pecah, dan besi beton yang spesifikasi teknis pekerjaan dengan peralatan pengeboran semuanya harus siap pakai sehingga nanti dalam pelaksanaan pekerjaan yang terputus tidak terdapat pekerjaan terputus atau terbengkalai. Untuk fondasi pengeborannya, pelaksanaan pekerjaan pengeboran, tahap kedalaman pengeboran untuk setiap pengangkatan tanah ke atas untuk dibuang adalah maksimal 50 cm. Untuk beton, dimasukkan ke dalam tremi, maka air dalam tremi akan terdesak ke bawah oleh balon yang dihimpit adukan beton tadi sampai ke dasar lubang bor, sehingga di dalam tremi yang ada hanya campuran beton saja. Untuk pembesian, tulangan utama 8 buah diameter 19 dan tulangan spiral diameter 10 jarak 115 cm. Jarak 150. Pemasangan terpisah, penyambesi pile harus dilebihkan di atas top pile sebagai besi pengikat ke pile cap atau core. Penyambesi pile angkut tersebut sesuai dengan yang telah disarankan oleh pengawas lapangan. Yang kemudian adalah pekerjaan beton bertulang, pile cap, slope, kolom, dan balok. Terdapat 3 deliverable pada masing-masingnya, yang mana terdiri dari beton mutu, K300, pembesian, dan pemasangan basisting. Ketiga dari deliverable beracuan pada bab RKS bab 3 pasal 2 dan gambar kerja. Kriteria penerimaan, pertama proporsi semen pasir dan kerikil disesuaikan dengan trial mix yang disetujui. Kemudian tulangan D diameter 19, jarak 100, baja tulangan yang dipakai adalah minimal harus sesuai dengan PBI 1971. Kawat beton untuk pengikat beton harus terbuat dari baja lunak dengan diameter minimal 1 mm. Sambungan dengan panjang kawat besi beton harus sesuai dengan SK SNI T-15-1991-03 dan buku pedoman perencanaan untuk struktur beton bertulang biasa dan struktur tembok bertulang untuk gedung 1983. Untuk acuan beton yang tertutup finishing harus dibuat dari multipack tebal 9 mm dan maksimum dapat dipakai 2 kali pengecualian beton. Acuan ini diberi penguat KASO 5/7 untuk menjaga kestabilan dari acuan tersebut. Semua brick casing harus diberi penguat datar dan silang sehingga tidak kemungkinan bergeraknya acuan. Yang keempat adalah pekerjaan plat lantai.
terdiri dari 3 deliverable, yaitu beton K300, pembersihan, dan pemasangan backcasting, di mana acuan dari deliverable ini adalah RKF bab 3 pasal 2 dan gambar kerja. Kriteria penerimaan proporsi semen, pasir, dan kerikil sesuaikan dengan diametrik yang disetujui. Tulangan diameter 10 dengan jarak 150 arah X dan Y. Tulangan yang dipakai adalah harus sesuai dengan PBI 1971. Kawat beton atau pengikat beton harus terbuat dari baja lunak dengan diameter minimal 1 mm. Sambungan dan panjang kawat besi beton harus sesuai dengan SKSNI dan buku pedoman perencanaan untuk struktur beton bertulang biasa dan struktur tembok bertulang untuk gedung sampai 1/3. Untuk acuan beton dan struktur finishing harus dibuat dari multiplex tebal 9 mm dan maksimum dipakai 2 kali pengecualian beton. Yang kelima adalah pekerjaan tangga, yang mana terdiri dari 4 deliverable, yaitu backcasting border dan badan tangga. Yang kedua, pemasangan tulangan badan dan tentang badan tangga. Kemudian pemasangan tulangan anak tangga. Dan yang keempat, pemasangan backcasting tangga, dinding, border, serta dinding anak tangga. Acuannya adalah RKF bab 3 pasal 2 dan gambar kerja. Kriteria penerimaan adalah untuk acuan beton yang tertutup finishing harus dibuat dari multiplex tebal 9 mm dan dipakai 2 kali pengecualian beton. Untuk tulangan yang dipakai harus sesuai dengan PBI 1971 kawat beton. Untuk pengikat beton harus dibuat dari baja lunak dengan diameter minimal 1 mm. Sambungan panjang kawat besi beton harus disesuaikan dengan SKSNI dan buku pedoman perencanaan untuk struktur beton bertulang. Yang ketiga, tulangan yang dipakai adalah minimal harus sesuai dengan PBI 1971. Dan untuk acuan beton yang tertutup finishing dan dibuat dari multiplex tebal 9 mm. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ibnu. Kepada Ibnu dipersilakan. Kerjaan dinding. Deskripsi aktivitasnya yaitu pertama, pas dinding, bata setengah, batu campuran 1/2, dan batu campuran 1/4, pemasangan plester 1/2 tebal 15 mm. Acuan RKS bab 4 pasal 1 dan 2, serta gambar kerja. Batu bata dengan daya serap air lebih dari 20% berat sendiri setelah membenamkan dalam air selama 24 jam. Tidak dapat dipakai. Ukuran batu bata nominal digunakan ialah panjang 17 cm dan lebar 88 dan tebalnya yaitu 4 cm dengan toleransi minimal 5 mm. Semen Portland, pasir dan air dipakai harus baru. Tidak ada bagian-bagian yang membatu dan zat tertutup seperti disyaratkan. Hanya satu merek dari sejenis semen yang boleh digunakan. Pasir harus dipakai harus kasar, tajam, bersih, dan bebas dari tanah liat, lumpur, atau campur-campuran lainnya. Semen Poland air yang dipakai harus baru, tidak ada bagian-bagian yang membatu. Dan harus sesuai dengan SNI 3 pasal 14 dan bab 3. Sedangkan untuk air harus bersih, segar, dan bebas dari bahan-bahan yang rusak. Masih dalam pekerjaan dinding, ya pekerjaan selanjutnya itu pemasangan plesteran 1/4 tebal 15 mm dan selanjutnya pemasangan acian, pengecatan, dan selanjutnya pengecatan dinding. Acuannya yang dipakai yaitu RKS bab 4 pasal 2, untuk pengecatan RKS bab 4 pasal 15. Untuk acian dan plesteran, semen Portland dan air dipakai harus baru. Tidak ada bagian-bagian yang membatu dalam zat yang tertutup seperti disyaratkan. Hanya satu merek dari satu jenis semen yang boleh digunakan. Air harus bersih, segar, dan bebas dari bahan-bahan yang merusak. Bahan cat berkualitas baik setara dengan produksi X-Dilak, Katilak berwarna sesuai dengan petunjuk konsultan perencanaan dan pemilik proyek. Tembok yang dicat harus mempunyai cukup waktu untuk mengering. Setelah permukaan tembok kering, maka persiapan dilakukan dengan membersihkan permukaan tembok tersebut terhadap pengerisan dan pengapuran.
yang biasanya terdapat pada tembok baru, dan pengaplasan kemudian dengan lap sampai benar-benar bersih. Pekerjaan meja beton pantry. Aktivitas pertamanya yaitu pekerjaan beton K175 dan pekerjaan pembersihan dan pemasangan papan bagistik. Acuan pada RKS bab 3 pasal 2 dan gambar kerja. Kriteria penerimaan, semen, pasir, dan kerikil sesuai dengan trialme yang telah disetujui. Baja tulangan yang dipakai adalah minimal harus sesuai dengan PBI 1971. Kawat beton pengikat beton harus terbuat dari baja lunak dan diameter minimal 1 mm. Sambungan dan panjang kawat besi beton harus sesuai dengan SK SNI dan buku pedoman perencanaan struktur beton bertulang. Untuk acuan beton yang tertutup finishing harus dibuat dari multipack tebal 9 mm dan maksimum dapat dipakai 2 kali pengecoran beton. Pekerjaan plafon pertama itu rangka hollow 4 kali 42 dan pasangan plafon gipsum tebal 99 mm. Acuan bab 3 pasal 6 dan gambar kerja. Kriteria penerimaannya yaitu rangka plafon semua digunakan dari besi hollow dengan ukuran 4/2 cm tergantung dengan rangka atap dan beton sesuai kondisi lapangan, dan rangka plafon menempel pada dinding harus memakai alur atau sloping. Selanjutnya pembagian untuk pemasangan rangka dan pembagian dengan modulus ke 60 cm sesuai dengan gambar rencana. Dan barang gipsum yang digunakan untuk plafon adalah dengan ukuran tebal 9 mm dan disesuaikan dengan gambar kerja dan petunjuk pengawas. Potongan gipsum harus dilakukan dengan gergaji halus. Pekerjaan lantai. Pada pekerjaan lantai terdapat aktivitas pasangan lantai granit 60x60 polish dan lantai granit 30x60 cm unpolish, dan pekerjaan keramik 25x25 cm unpolish. Acuan pekerjaan ini yaitu RKS bab 3 pasal 4 dan gambar kerja. Kriteria penerimaannya yaitu pemotongan granit dan keramik harus dilakukan dengan menggunakan mesin potong. Bekas potongan harus digerindra dan diamplas sampai sehalus mungkin dan serata mungkin. Perlu dihindari pemotongan granit dan keramik yang kurang setengah dari panjang atau lebar ukuran standar. Setelah granit dan keramik terpasang seluruhnya, selanjutnya disapu dengan agen semen atau semen PVC putih dengan diberi warna sesuai dengan ubin yang terpasang. Potongan granit keramik yang dipasang dengan yang telah diisi dengan baik, bentuk dan ukurannya masing-masing yang sama, tidak ada bagian gompal, retak maupun cacat. Pekerjaan pintu jendela. Pertama itu pemasangan kusang aluminium, pemasangan pintu, dan pemasangan jendela. Selanjutnya adalah pemasangan kaca. RKS acuannya itu bab 4 pasal 11 dan pasal 12. Dari kusen itu sendiri dari bahan aluminium framing system yang diproduksi dalam negeri. Dan bahan panel kaca daun pintu, jendela, partisi menggunakan jenis kaca sesuai dengan tercantum dengan pasal 15 spesifikasi ini pekerjaan kaca. Semua bahan kaca digunakan harus bebas dari noda dan cacat, bekas sulfida maupun bercak-bercak lainnya yang dari produksi asamida atau setara. Bahan panel kaca pintu, jendela, partisi menggunakan jenis kaca sesuai dengan tercantum. Standar dan persyaratan bahannya yaitu berikut: American National Standard Institute dan Material Using in Building dan American Society for Testing Material. Pekerjaan rangka dan atap. Yang pertama itu pekerjaan rangka atap kuda-kuda baja ringan dan pekerjaan penutup atap. Acuannya itu RKS 4 pasal 9. Kriteria penerimaannya antara lain jenis baja ringan yang digunakan untuk kuda-kuda adalah profil C channel 75x40x38 dengan panjang 12 meter dan tebal 0,75 mm, sedangkan untuk yang digunakan profil top span dengan panjang 6 meter dan tebal 0,55 mm dengan spesifikasi material sebagai berikut. Standarnya itu
ASTM A792 dan material high tensile steel dan di strength-nya yaitu 555 atau 550 MPa. Komposisi material pelapisnya yaitu 55% aluminium, 3,5% zinc. Dan berat sistem terpasang itu 8-10 kg per meter persegi. Bahan penutup atap ini tidak boleh rusak, tergores permukaannya atau cacat lainnya. Penyediaan bahan ini harus lengkap dengan penutup non-facing arah memanjang dan melintang di sepang tepi. Kaitan untuk gording baja, serkup dengan hak, selat dan aksesoris lainnya dengan spesifikasi pembuatan. Adapun spesifikasinya yaitu tipe atau merek Rainbow, bahannya itu genteng metal, color, mutu, setara, kualitas 1. Flowchart pekerjaan pondasi borpel. Pekerjaan pondasi borpel yang terakhir itu step preparation. Berikutnya pengeboran fondasi borpel dengan diameter 60 cm, pembesian dan mutu beton FC 26,4 MPa atau K300. Titik pemeriksaan atau pengujian infeksi pada pengecoran yaitu cek pH cairan pengeboran, cek konsentrasi cairan pengeboran. Itu yang kedua ada penempatan tulangan termasuk pemeriksaan dalam survei. Dan ketiga penempatan beton menggunakan treadmill. Yaitu pada penggunaan beton treadmill pemeriksaan kemerosotan. Yang kedua pemeriksaan suhu beton, pengecekan kuantitas beton aktual atau teoritis. Pekerjaan flowchart beton betulang. Pekerjaan beton betulang yang dimaksud antara lain pelket, slope, kolom, dan balok. Set preparation yang pertama itu ada set preparation dilanjutkan dengan pemasangan backcasting dan dilanjutkan dengan perakitan pembesian. Selanjutnya pengerjaan pengecoran dengan mutu K300. Titik pemeriksaan atau pengujiannya yaitu pada pemasangan backcasting, pemeriksaan dimensi backcasting sesuai dengan gambar dan backcasting harus bersih dan selalu dimensi minyak backcasting. Pada pembesian, mil sertifikat besinya harus sesuai dengan SNI dan pemeriksaan ukuran besi. Untuk beton K300, pemeriksaannya menggunakan slam test dan sampel kubus dengan pengambilan sampel kubus. Pekerjaan beton betulang sebelum pengecoran, yaitu aktivitas pertama adalah material campuran beton yang terdiri dari kriteria atau tolak ukur penerimaannya. Itu yang pertama, pasir bersih dari zat organik tidak tercampur dengan agak kasar, kadar lumpur maksimal 5%, gradasi sesuai dengan JIS E1102. Dan untuk air bersih tawar bebas dari zat organik. Sedangkan untuk semen, sertifikat pengujian harus ada sertifikat pengujian tipe semen yang digunakan sesuai dengan McDesign beton. Untuk semen tidak boleh rusak dan semen tidak boleh membeku dan tumbukan maksimalnya itu 13 sak. Untuk agregat kasar, kadar lumpurnya maksimal 1% dan gradasi sesuai dengan JIS dan ukuran agregat maksimum 30 mm. Standar verifikasi yang digunakan yaitu pada pasir harus sesuai dengan PBI 1971 atau ASTM. Untuk agregat sesuai dengan persyaratan PBI 1971 atau ASM dengan untuk semen standar semen Indonesia SNI dan standar industri Indonesia. Metode infeksi yang digunakan adalah trial make. Frekuensi infeksinya satu tes pada persetujuan material jenis rekornya yaitu untuk pasir tes gradasi sesuai dengan ASTM dan tes Ashford-Holt. Untuk agregat tes mesin sesuai dengan ASTM. Dan untuk air dan semen hasil tes laboratorium. Person in charge pada pekerjaan atau aktivitas ini yaitu quality control. Pekerjaan berikutnya masih pekerjaan beton bertulang, itu dimana aktivitas yang berikutnya itu pemasangan besi bertulang. Kriteria penolakan ukuran penerimaannya yaitu mil sertifikat besi, harus ada mil sertifikat besi sesuai dengan SNI, besi polos dan besi ulir. Besi tidak boleh diletakkan langsung di atas tanah, besi ditutup terpal di gudang terbuka, tidak berkarat permanen, diameter dan jarak terpasang sesuai gambar, sambungan penonton besi diikat dengan kuat dan besi tidak boleh menempel dengan cetakan. Standar spesifikasinya yaitu steel bar for concrete environment, round steel bar minimal harus sesuai dengan PBI 1971 setara dengan Kratos steel. Metode infeksinya yaitu cek visual, dan sedangkan frekuensi infeksinya tes
hasil tes laboratorium meal certificate, dan jenis record setiap pendatang 1 buah sampel dalam 25 ton pendatangan. Person in charge-nya yaitu quality control. Pada pekerjaan backcasting, kriteria atau tolak ukur penerimaannya itu dimensi backcasting harus sesuai gambar, material backcasting kayu atau plywood, dan backcasting cukup kuat menahan beton dan bersih, harus selalu dilumasi minyak backcasting dan diletakkan di tempat rata, kokoh, dan dikunci dengan kuat. Standar atau spesifikasinya harus dibuat dengan multipack tebal 9 mm, maksimum dapat 2 kali untuk pengecoran. Acuan ini dipenguat dengan kaso 5/7 untuk menjaga kestabilan dari acuan tersebut. Metode infeksi yang digunakan yaitu cek visual, dan frekuensi infeksi yang digunakan hasil tes lapangan. Jenis rekornya harus surat jalan. Jenis person in charge-nya quality control dan logistik. Pekerjaan beton tulang pada saat pengecoran, yaitu aktivitas pertama slam test dan sampel kubus. Pengukuran tolak kriterianya yaitu pengukuran slam sesuai dengan mix design dan sampel kubus 15 x 15 x 15 cm 10 buah untuk umur 7 dan 28 hari. Sampel diletakkan di tempat terlindung, dan standar spesifikasinya peraturan beton Indonesia, slam test dan sampel beton. Metode infeksinya yaitu slam test. Frekuensi infeksinya setiap pengecoran 10 buah dengan ukuran 50 meter kubik pengecoran. Jenis recordnya dokumentasi, person in charge yaitu quality control engineer. Yang pekerjaan kedua yaitu penuangan beton. Ketika total ukur penerimanya, tinggi jatuh beton tidak lebih dari 1,5 meter, dan beton dituangkan dialirkan melalui corong atau selang. Tidak terjadi bleeding atau segregasi selama pengecoran. Penuangan beton dilapisi horizontal tebal, pelapisan tidak boleh besar dari 40 cm. Tidak terjadi setting time beton, sehingga pengecoran beton harus dicor tidak lebih dari 1,5 jam. Tebal beton sesuai dengan gambar kerja. Standar atau spesifikasinya itu peraturan beton Indonesia bab 5 pekerjaan sipil tentang penuangan beton halaman 51. Dan metode infeksinya cek visual, frekuensi infeksinya setiap pengecoran, jenis rekornya dokumentasi, person in charge-nya ada quality control dan HP. Berikutnya ada pekerjaan pemadatan beton. Beton dipadatkan dengan freebator, dan beton dapat dilapisi berlapis. Waktu getaran sekitar 5-10 detik. Freebator tidak boleh menyentuh permukaan backcasting dan besi tulangan. Posisi kepala freebator menyambung dengan jarak 10-12 cm. Area penempatan freebator setiap 30-40 cm persegi. Standar spesifikasinya yang digunakan itu pengaturan beton bab 5 pekerjaan sipil tentang pemadakan beton halaman 51. Metode infeksi yang digunakan itu cek visual, frekuensi infeksinya setiap pengecoran harus dilakukan, jenis recordnya dokumentasi, dan person in charge-nya quality control dan SP. Pada pekerjaan beton bertulang setelah pengecoran, yang pertama itu curing beton. Kriteria penerimaannya yaitu curing dilakukan setelah beton terjadi initial setting kurang lebih 4-6 jam, atau setelah beton mengeras dengan karung goni atau geotekstil. Setelah curing sekitar 10 hari berturut-turut. Lakukan penyiraman beton setiap hari. Dan standar atau spesifikasi yang digunakan pada bab 5 pekerjaan sipil umum tentang perawatan beton halaman 52. Metode infeksi yang digunakan cek visual, frekuensi infeksinya setiap kali pengecoran, dan jenis recordnya checklist, dan person in charge atau seseorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu ya quality control dan SP. Aktivitas selanjutnya pembukaan backcasting. Kriteria atau tolak ukur penerimaan tidak merusak permukaan beton. Beton tidak menahan beban, dapat dibuka selama 24 jam. Dinding balok, dinding pelkat minimal 7 hari, penyangga pelat, dan balok minimum 14 hari. Standar spesifikasinya yaitu bab 4 pekerjaan sipil umum tentang pembukaan acuan halaman 54.
Metode infeksi yang digunakan change visual, frekuensi infeksinya setelah setiap pengecoran, jenis recordnya itu checklist, person in charge-nya, quality control, dan SP. Tentunya ada pengerjaan sampel kubus, kriteria total ukur penerimaan, kuat uji tekan tidak boleh lebih rendah dari 80% dari kuat tekanan rencana. Ambil 5 buah sampel yang umur 77 hari dan 5 buah sampel untuk 28 hari. Standar klasifikasinya atau peraturan beton per tulang. Dan metode infeksi setelah pengecoran, frekuensi infeksinya setiap pengecoran 50 meter kubik. Jenis rekornya hasil tes kuat tekanan, person in charge-nya quality control, dan SP. Pada pekerjaan modulasi borpel, untuk pengujian materialnya, pekerjaan atau aktivitas yang bersangkutan yaitu pertama cairan pengeboran, sertifikat pabrikan yang menghasilkan sifat betonit dan reinforcement, kriteria total ukur penerimaan, mematuhi komposisi kimia dan sifat mekanik sesuai dengan API 13A, dan yang kedua rencana pabrikan harus berkualitas, dan ketiga mematuhi komposisi kimia atau sifat mekanik sesuai dengan RKS bab 3 pasal 3. Rencana atau spesifikasi standarnya yaitu API 13E RKS bab 3 pasal 3. Metode infeksi yaitu visual check dan frekuensi infeksinya untuk cairan pengeboran setiap pengiriman baru sebelum campuran, untuk setiap kiriman baru, dan untuk setiap blok baru. Jenis record itu sertifikat pabrikan dan laporan pengujian pihak ketiga. Person in charge-nya quality control. Pada pekerjaan borpel, aktivitas yang pertama itu pengecekan posisi tiang pancang atau survey checking, dan memeriksa vertikalitas kemiringan pengeboran. Kriteria total ukur penerimaan tidak boleh menyimpang dari 100 mm, tidak boleh ada kemiringan pada tiang pancang. Standar spesifikasinya tata letak borpel dan OCS yang disetujui sesuai dengan pernyataan metode. Metode infeksi yang digunakan cek visual, frekuensi infeksinya sebelum pemasangan tiang bor dimulai dan sebelum selama pengeboran. Jenis record subconform, dan person in charge-nya civil engineer dan surveyor. Pekerjaan pondasi borpel pada saat pengeboran yaitu aktivitas pertama pengecekan pH cairan pengeboran dan cek konsentrasi cairan pengeboran. Kriteria tolak ukurnya cek pH cairannya kurang lebih 9,5 sampai 12 dan betonate less-nya less than 2.5% dan polymer less than 0.6% dan betonate and polymer less than 3.0%. Standar atau spesifikasinya itu menggunakan RKS bab 3 pasal 3 sesuai dengan pernyataan metode. Metode infeksinya cek visual dan frekuensi infeksinya pertama yaitu setelah pencampuran betonit selama pengeboran pada kedalaman desain tengah ujung tiang, dan yang kedua setelah mencampur betonit. Jenis record laporan pengujian pihak ketiga, dan person in charge-nya quality control engineer. Selanjutnya pekerjaan beton borpel masih pada saat pengeboran. Pekerjaan atau aktivitas yang menyangkut yaitu penempatan tulangan atau termasuk pemeriksaan survei untuk batang tingkat atas. Kriteria atau tolak ukur penerimanya sesuai MS dan standar atau spesifikasinya sesuai dengan RKS bab 3 pasal 3, dan metode infeksi yaitu cek visual, frekuensi infeksinya untuk setiap jenis file, atau setiap file, jenis recordnya subconform, person in charge-nya quality control engineer and civil engineer. Dan pada saat penuangan beton coran yaitu aktivitas pertama metode treatment, memeriksa kemerosotan suhu beton, pengecekan kualitas beton aktual atau teoritis, kriteria penerimaannya yaitu sesuai MS, dan pemeriksaan kemerosotannya harus di antara 180 mm sampai dengan 200 mm, tidak boleh kurang dari 180 mm. Untuk suhu beton, temperatur beton pada saat pengecoran tidak boleh lebih dari 35 derajat Celcius,
dan pengecekan kualitasnya menghasilkan diagram dan tingkatan perkiraan diameter dan volume diplot selama beton. Standar verifikasi yang digunakan RKS bab 3 pasal 3 dan non-teknis insinyur untuk penyimpangan suhu beton. Referensinya sebagai berikut. Metode infeksi yang digunakan, cek visual dan dokumentasi. Frekuensi infeksinya pertama itu untuk setiap file, setiap beban, dan untuk setiap pel. Jenis recordnya yaitu subconform, person in charge-nya quality engineer dan civil engineer. Berikutnya pekerjaan aktivitas pengujian kuat selama 28 hari, uji integritas atau uji logging sonic, dan grounding, lubang sonic logging, survei posisi tiang cor, pemeriksaan koordinat tiang. Kriteria total ukur penerimanya harus mencapai kekuatan desain itu untuk pengujian selama 28 hari. Untuk pekerjaan integritas penyimpanannya dapat diidentifikasi. Untuk survei posisi tiang cor tidak boleh menyimpang lebih dari 100 mm. Standar atau spesifikasi yang digunakan adalah RKS bab 3 pasal 3 dan SNI nomor 03 dan gambar cetak tiang yang disetujui. Metode infeksi, uji logging sonic, dan frekuensi infeksinya setelah setiap casing 3 silinder untuk setiap 6 cum, dan untuk setiap tumpukan tidak sebelum 7 hari setelah casing, setelah setiap tes logging sonic, dan setelah selesai pengecoran tiang. Jenis record yang digunakan yaitu laporan pengujian pihak ketiga, laporan uji integritas, pengecekan visual, catatan terakhir ada catatan survei. Person in charge-nya yaitu manajer quality control manager dan civil engineer. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.